Dalam media tus pinjol ini gua akan membedah ataupun gua akan bongkar semua trik joki pinjol. Kalian gak usah heran kalau para joki pinjol bisa ngebobol pinjol ilegal sampai ratusan juta rupiah. Pengajuannya cair di aplikasi pinjol ilegal dengan jumlah nominal sampai ratusan juta. Teman-teman gak usah heran dan gak usah kaget kalau joki-joki pinjol itu ramai banget di TikTok ataupun dia memiliki harta yang banyak seperti mobil, handphone 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, bagi teman-teman yang awam yang masih kurang wawasan dalam dunia perpinjolan, apalagi yang masih diperbudak oleh joki pinjol, di sini gua akan bongkar triknya tentang cara joki pinjol untuk membobol aplikasi pinjol ilegal dengan nominal ratusan juta. Ya, sebelumnya gua nggak beberkan, namun sekarang gua beberkan karena gua udah terang banget gitu loh ya. Bagaimana triknya? Kenapa bisa sampai bobol pinjol ilegal sampai ratusan juta? Ini kalian harus ketahui baik-baik. Dengarkan ini baik-baik. Setelah itu kalian bisa praktekkan ini. Tapi setelah Anda menonton video ini, jangan jadi joki pinjol. Karena kalau Anda menjadi joki pinjol, gue berdoa teman-teman yang menerapkan ilmunya untuk jadi joki pinjol, gue berdoa semoga rezeki kalian tambah seret ya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel YouTube Tus Pinjol. Pada video kali ini gua akan membahas topiknya tentang trik joki pinjol mengajukan aplikasi pinjol ilegal dengan mudah cair. Ini triknya gue bongkar-bongkaran ya. Jadi bagi teman-teman di sini gue mohon maaf banget, gua membuat edukasi tentang pinjaman online sambil ngerokok. Mohon maaf banget ya Mas Bro. Dan teman-teman juga di sini yang belum mendukung channel YouTube Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe, like, share, dan bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Teman-teman memiliki keluhan seputar pinjaman online, silahkan saja langsung ketikkan dalam komentar. Nanti akan gue jawab melalui video ini secara detail dan secara menyeluruh. Dan teman-teman juga yang belum join masuk ke dalam grup Telegram dari Tus Pinjol, silakan saja masuk saja ke dalam grup Telegram. Insya Allah nanti gua akan setujui. Dan juga teman-teman juga di sini yang khusus untuk bergabung di dalam grup WA, itu gua akan berikan semua fasilitas yang kalian inginkan. Kalian mau pandu untuk pinjol, silakan gua pandu tanpa fee. Dan juga gue ajarkan kalian untuk cara aman galbay pinjol, cara mengajukan pinjol ilegal atau legal dengan cara aman. Gue ajarkan tanpa ada fee, tanpa Anda minta uang jasa ya. Jadi bagi teman-teman yang sudah bergabung dalam grup WA, nanti akan gue bantu. Dan juga gue menerima konsultasi melalui video call ataupun telepon seluler. Oke, kita langsung masuk ya penjelasannya tentang bongkar trik joki pinjol. Ini khususnya teman-teman nih, banyak sekali korban-korban dari joki pinjol ini perlu kalian harus ketahui, ataupun teman-teman yang masih awam banget, teman-teman yang masih gaptek, ini kalian harus ketahui ya. Kenapa joki pinjol itu bisa mengajukan aplikasi pinjol ilegal ataupun legal? Sebenarnya bukan karena jokinya yang bisa mengajukan ya pinjaman Anda di dalam aplikasi pinjol ilegal ataupun legal. Namun yang bisa mengajukan dana kalian bisa cair itu karena data Anda ataupun skor kreditnya itu bagus. Biasanya argumentasi dari joki pinjol adalah saya tuh tahu gerbang-gerbang pinjol. Makanya kita mengajukan pinjol tuh di semi dulu baru di ilegal. Begitulah kata-kata dia. Sebenarnya enggak kayak gitulah, bro. Itu cuma modus aja agar pola pikir kalian terganggu. Nah, trik-triknya di sini akan gue coba urutkan satu persatu, akan gue jelaskan coba satu persatu, akan gue jelaskan secara detail dan ringkas-ringkas saja. Tolong perhatikan, sebenarnya gue bahas ini agak bingung ya, mau mulai dari mana dulu ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau ngajukan pinjol ilegal ya atau legal, biasanya para joki pinjol itu mengajukan data Anda tidak langsung ke aplikasi pinjol ilegal. Namun dia akan memancing menggunakan aplikasi pinjol legal dulu. Mungkin bahasa dia adalah semi ilegal.
Dan dia akan mengajukan aplikasi data Anda mendaftarkan aplikasi pinjol legal, yaitu seperti kayak Kredit Pintar, EasyCash, pokoknya yang legal ya bro, yang legal, modal nasional, mungkin yang nggak ada DC lapangannya yang diajukan. Ini liciknya dia kayak gitu bro, untuk mendapatkan sebuah fee besar ya bro. Jadi teman-teman hati-hati kalau datanya bagus bermain joki pinjol, hati-hati ya bro. Nah, lalu dia mengajukan data Anda ke dalam aplikasi pinjol legal. Nah, kenapa gue bisa katakan seperti itu? Karena pada waktu gua zaman-zamannya gua jadi joki pinjol, gue diajarinya kayak gitu. Data nasabah ini kita ajukan dalam aplikasi pinjol legal. Nah, tentu si nasabah ini tidak akan tahu. Dia taunya ini diajuin di dalam aplikasi pinjol ilegal. Si joki mah diem-diem aja mengajukan data nasabah di dalam aplikasi pinjol legal. Dan dia akan modusnya ini semi ilegal kak, aman, tenang, gak sebar data, bla 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 dan sebagainya. Namun status aplikasinya itu adalah legal. Kalian harus tahu ya, dan harus ngerti yang mana legal, yang mana ilegal. Nah, kemudian selepas itu, pokoknya dia tuh joki itu akan mengambil untung di awal dulu, ya, mengambil untung di awal. Maksudnya aplikasi yang pertama dia isi tuh harus dapat disetujui. Makanya dia nekat untuk mengambil dana di dalam aplikasi pinjol legal. Nah, setelah legal yang pertama itu cair, maka mungkin dong si user ini akan merasa senang. Berkah joki pengajuan gua bisa cair gitu. Nah, selanjutnya si joki ini akan terus mengupgrade untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar lagi dari si user tersebut. Dan dia akan bermodusnya, kakak kalau mau ngambil besar lagi, ini waktu pengalaman gue ya, waktu pengalaman gua, kakak kalau mau ngambil besar lagi silakan aplikasi ini nanti dibayar setengah-setengah aja, dicicil atau dibayar, dirawat lah bahasanya kayak gitu. Agar kakak itu bisa mendapatkan limit gede lagi, nanti bisa mengajukan pinjol ilegal yang lebih banyak lagi, jadi kakak dirawat dulu gitu. Sedangkan si joki itu mendapatkan keuntungan per aplikasi ya, per aplikasi itu sebesar 35%, ada yang 30%, ada yang 40%, dan bahkan ada yang sampai 50%, tergantung si jokinya. Nah, setelah si user ini ya mengikuti arahan dari jokinya seperti dirawat dan lain sebagainya, nah lama-kelamaan kan limitnya bertambah dan juga skor kerja juga makin bagus. Nah, setelah itu dia mengajukan ke ilegal yang posisinya aplikasi itu beranak ya. Setelah di aplikasinya beranak, langsung lagi dia merawat ke aplikasi legal. Nah, si ilegal ini ya dia enggak galbaikan, namun dirawat juga sampai 2 kali pembayaran agar limit di pinjol ilegal ini bertambah dan langsung menggalbaikan. Nah, ini liciknya dari joki pinjol seperti itu, mendapatkan keuntungan besar dengan cara membohongi, mengibuli ya, dan juga memanfaatkan user tersebut. Jadi seperti itu intinya, kalian rawat. Kalau kalian memiliki rawatan entah di aplikasi pinjol legal, pasti ya di pinjol ilegal pun bakalan cair. Dan gue juga banyak fakta-faktanya, dan gue juga banyak sekali informasi yang gue dapatkan hal-hal seperti itu, terutama dari member-member gue yang sudah terverifikasi dari tools pinjol. Mereka juga menyampaikan bahwa dia berhasil gagal bayar di pinjol sampai ratusan juta. Ada yang 215 juta, ada yang 40 juta, 80 juta, 20 juta, 8 juta, dan sebagainya. Dan ternyata dia galbay itu tanpa joki pinjol. Dan usut penyusut yang gua korek informasi dari member tersebut, informasi dari orang tersebut, katanya dia itu punya rawatan, sering gali lubang tutup lubang. Kalau nasabah sering gali lubang tutup lubang, tentu pengajuannya mudah dicairkan bro. Mudah dicairkan di aplikasi pinjol ilegal ataupun legal, itu mudah dicairkan. Ya, kalau dia ada aktivitas gali lubang tutup lubang, artinya minjem di aplikasi A, bayar ke aplikasi B, minjem ke aplikasi B, bayar ke aplikasi A, begitu aja, muter-muter aja. Dan nanti timbulnya ada yang namanya rawatan di situ, itu namanya kalian rawat aplikasi pinjol ilegal. Dan lama-kelamaan pasti limitnya bertambah, dan banyak sekali nanti ada penawaran dari aplikasi pinjol legal lainnya dan juga ilegal lainnya. Nanti kalau kalian memiliki rawatan bagus ataupun sering gali lubang tutup lubang, tentunya dari aplikasi pinjol legal atau ilegal bakalan menawarkan pinjaman kepada Anda seperti itu, karena mereka melihat bahwasanya Anda mampu untuk melakukan pembayaran. Ingat, hal seperti itu bukan karena jokinya hebat, bukan karena jokinya tahu gerbang A, B, C, D, enggak, karena memang kondisi Anda memang punya rawatan.
Nah, kalau misalkan kalian memiliki rawatan seperti ya kredit kendaraan, ada hubungannya dengan leasing, KTA bank, kartu kredit, tentu pengajuan Anda di dalam aplikasi pinjol ilegal atau legal mudah dicairkan karena rawatan Anda bukan kaleng-kaleng, melainkan udah sekelas perbankan. Nah, jadi gitu bro, makanya teman-teman tuh kalau ada joki pinjol pasti akan menanyakan, kakak punya rawatan apa, berapa kali tolakan, kayak gitu. Nah, itu namanya bukan joki pinjol, itu namanya ngebegoin orang namanya. Jadi teman-teman yang masih awam, yang masih kurang wawasan, mereka cari targetnya orang-orang yang bodoh aja yang mau dijadikan ya jasa joki pinjol gitu, hanya orang-orang bodoh aja. Namun kalau Anda yang masih rawas ya, yang masih waras lah ya, yang masih pikirannya nggak keganggu, itu pasti kalian ketika joki menjelaskan skemanya dia untuk melakukan peminjaman ataupun ada sepakatan, ketika dia sudah ya dia bilang nanti kakak begini begitu begini. Kalau teman-teman sudah menyimak ya penjelasan dari joki, ya pasti akal kalian jalan. Ya banyak sekali ya, alhamdulillah semenjak gue bangunnya grup WA, orang-orang yang dulunya kena joki pinjol itu dia bilang, bang nyesel banget gue, bang nyesel banget, kata dia gitu kan, nyesel banget gitu kan. Dia baru sadar apa yang terjadi selama ini ketika dia pakai jasa joki pinjol ya. Itu nyesel banget bro, dan video-videonya pun juga dari korban joki pinjol itu pun gue sudah upload. Nah yang kedua adalah kalian itu kan masalah skor kredit ya, itu kalian sudah tahu. Yang rawatan, tentunya teman-teman bakal nanya lagi nih, bang rawatannya apa bang kalau pinjol ilegal? Rawatannya apa-apa juga nggak pengaruh bro. Yang penting kalian ya namanya apa, pengembalian uangnya itu lancar. Pengembaliannya uangnya lancar, ada aplikasi pinjol yang terbesar ya seperti Akulaku, Kredivo, Kredit Pintar ya, terus Shopee. Kalau kalian punya kayak gitu ya itu cepet banget bro. Tapi kalau kalian punya legal-legal yang semi-semi itu apa namanya, awal masuk kalau kalian memang mau galbay. Ya, awal kalian mau galbay itu kalian cari pinjol-pinjol yang kagak ada di lapangannya. Ya, seperti ada kami, ya seperti apa lagi yang lain-lainnya. Seperti itu. Jadi bukan karena ini ranting ini, karena ini bukan. Ini koneksinya ini, koneksi ini bukan. Emang di siapa? Emang di siapa? Di siapa sampai bisa mengatakan seperti itu? Ya, orang pinjol. No. Itu cuman halunya dia bro, itu cuman halunya dia, bukan karena sesuai dengan fakta. Bukan. Kalau dia punya fakta, punya dokumentasinya, coba silakan ya, coba silakan disepil. Itu cuman halunya dia. Kalau dia bilang oh pinjol A ada hubungannya dengan pinjol B, makanya kalau kamu pinjam di sana nanti pengajuan di sini mudah dicairkan. Enggak, itu halunya dia. Halunya dia. Yang lebih bodohnya lagi ketika kalian mempercayainya kayak gitu. Makanya teman-teman, setelah orang-orang yang sudah bergabung join ke dalam grup WA gua, mereka sudah sadar, bang makasih banget ya segala macam bla bla bla. Karena itulah butuhnya pengetahuan dalam dunia perpinjolan. Kalian juga harus tahu, jangan asal aja gitu bang. Jangan asal aja. Nggak ada joki pinjol tuh yang hebat mas bro. Kalau joki pinjol yang hebat itu nggak banyak ngomong, nggak banyak kakak punya tolakan, nggak gitu ya. Kakak data backlist nggak gitu, nggak. Dia bisa mengajukan data nasabah ke pinjol ilegal dalam kondisi data nasabah itu buruk. Itu baru namanya joki. Ya, karena apa yang diandalkan itu adalah skill. Namun kalau skill data nasabah ini bagus, skor kreditnya bagus, punya rawatan, lalu pengajuannya cair, bukan joki yang hebat, Andanya yang bodoh gitu. Makanya teman-teman tuh banyak sekali berseliweran di TikTok ya, di snack video masalah kasus joki pinjol itu ya. Bahkan juga sekelas dari Bang Medi ya, YouTuber yang tentang perpinjolan, Bang Medi sama Jamal Official tuh diserang sama joki pinjol bro. Dan gue juga diserang juga sama joki pinjol saat gue live membahas joki pinjol. Diserang gue banyak banget bro sama joki pinjol, sampai akun TikTok gue tuh ya agak sedikit down lah ya. Kalau Bang Medi sama diserang, Bang Jamal Official juga sama diserang. Makanya dari Bang Jamal dan Bang Medi, mereka tuh ya nggak suka yang namanya joki pinjol karena pembodohan juga ya. Dimana di joki pinjol itu ya mereka memanfaatkan data nasabah ataupun data-data dari konsumen dari joki pinjol itu ya. Dan selanjutnya untuk pembobolan dari aplikasi pinjol ilegal
dari nomor telepon Mas Bro. Dari nomor telepon itu juga berpengaruh ya. Kalian gunakan nomor telepon yang lama ataupun nomor telepon yang pribadi. Dan di sini gua akan coba contohkan agar teman-teman itu aman ya, aman saat galbay, karena aplikasi pinjol ilegal itu banyak virusnya bro. Banyak sekali virus trojannya dan lain-lainnya, banyak sekali, dan takutnya yang bikin kalian kena kertas. Kayak kemarin gua hampir saja akun Dana gua kena kertas bro, gara-gara gua install aplikasi pinjol ilegal yang ada dalam Play Store. Jadi gini bro ilustrasinya. Di sini kan gua berikan ilustrasinya saja ya agar teman-teman nih aman untuk galbay saja. Nah, di sini misalkan kalian memiliki handphone 2, makanya teman-teman itu kalau mau galbay pinjol ilegal, pastikan kalian memiliki handphone 2 ya. Jangan handphone 1 ya, takutnya handphone 1 itu ada data yang pribadi yang penting, wah hamsyong kalian. Nah, yang pertama di sini nih. Ini HP yang pribadi, contoh ini HP yang pribadi contoh. Ini HP untuk khusus pinjol, dan di mana HP pribadi Anda ini ada nomor telepon pribadi kalian yang ada sangkut pautnya dengan m-banking kalian. Nah, yang di sini itu udah pasti fake semua, pasti fake semua. Nah, jangan sampai nomor kan seperti tadi di awal gua katakan bahwa kalau kalian itu mengajukan pinjol ilegal menggunakan nomor asli. Nah, kalian masukin aja nomor asli, bukan SIM cardnya ya, tapi nomornya aja, nomornya diregister di dalam aplikasi pinjol ilegal. Nanti setelah kalian register, maka masuk kode OTP-nya di sini. Nah, itu masih aman. Jangan disatuin bro, bahaya. Nah, makanya joki-joki pinjol itu selalu bilang mereka tuh joki pinjol itu nggak memikirkan keamanan dari data nasabah. Mereka itu memikirkannya kontak fake bla 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 udah gitu aja. Dia memang nggak terfokus untuk masalah safety dari si handphone nasabah itu. Nah, kalau gua ajarkan, coba diperhatikan ya, dari nomor telepon itu harus dibedakan. Masukin SIM card-nya di HP pribadi, lalu nomor telepon pribadinya registrasi di aplikasi pinjol ilegal, jangan disatuin. Kita bisa belajar dari kasus aplikasi undangan, APK undangan, yang dimana APK undangan itu bisa meretas semua isi SMS kita. Nah, seperti itu Mas Bro. Terus yang kedua, kalian itu ya nomor telepon tadi kalian sudah persiapan. Terus juga kontak darurat. Kontak darurat itu ya silakan nomor gua dijadikan kontak darurat bagi teman-teman yang sudah berjoin dalam grup WA. Silakan nomor gua bisa dijadikan kontak darurat ya untuk nomor gua. Nah, selanjutnya itu buat kontak darurat kalian harus memiliki 3 SIM card. Ya, beli saja bro di online, beli saja, ataupun teman kalian yang bisa diajak kerjasama. Ya. Nah, selanjutnya ya buat teman-teman kalau untuk ngebobol pinjol ilegal, pastikan kalian harus update melihat ya informasi-informasi seputar aplikasi pinjol ilegal yang baru saja rilis ya. Aplikasi pinjol ilegal yang baru saja rilis tentu dia lebih mudah untuk mencairkan ketimbang aplikasi pinjol ilegal yang sudah lama berjalannya. Misalkan umur aplikasi pinjol ilegal ini setelah kalian cek di Play Store mungkin umurnya sudah 4 bulan, 6 bulan. Wah, ini jangan. Ya, jangan. Mungkin kedepannya data kalian akan di blacklist ataupun data kalian nggak bisa lolos dalam pengajuannya. Cari aplikasi-aplikasi pinjol ilegal yang lagi booming, cari aplikasi pinjol ilegal yang juga masih baru. Yang masih baru ini sebulan 2 bulan, hajar ya. Tentunya kalian harus memiliki rawatan bro ya. Harus memiliki rawatan. Yang paling bagus itu adalah KTA bank. KTA bank, kartu kredit, leasing, dan juga tentunya memiliki NPWP. Kalau kalian memiliki NPWP, kalian bisa saja mengajukan di pinjol legal, namun tidak ada desa lapangannya. Limitnya gede, tenornya panjang, dan juga enak tinggal baik. Makanya teman-teman kalau ketemu joki pinjol kayak gue dulu, dia tuh nyari orangnya yang punya NPWP karena dapat limitnya gede, pengajuannya gede, dan juga limitnya gede, ya, dan juga tentunya si jokinya dapat keuntungan yang besar. Itu kalau Anda masih pakai joki pinjol, Anda termasuk orang bodoh. Nah, makanya teman-teman kalau ada testimoni tentang joki pinjol, pasti banyak kali komentar-komentar dari joki pinjol. Katanya bagus segala macam. Itu adalah gerombolan mereka Mas Bro. Kalau kalian ketahui di TikTok itu banyak sekali gerombolan dari joki pinjol yang membuat kayak gitu. Makanya teman-teman kalau ada orang yang edukasi pinjol ya di live TikTok ataupun dimanapun, itu joki pinjol gerombolan loh. Gerombolan, wah begini ngacak-ngacak live gitulah. Mereka nggak bisa balas argumentasi yang orang beredukasi pinjol. Dia hanya bisa menyerang pribadinya. Namun secara ya dia berargumentasi, dia nggak bisa bales
kayak anak kecil kalau kita ngomong. Makanya dari kayak Bang Medi, Bang Jamal official, mereka kan sering di stick ya sama joki-joki pinjol, itu nggak pernah direspon bro, nggak pernah direspon, nggak pernah dibalas, bukan karena dia takut sama joki pinjol. Karena apa? Kalau dia ngeladenin sama-sama aja orang-orang bodoh juga kayak gitu. Dan juga si joki pinjol, kalau dia nyenggol kayak Bang Medi, kayak Bang Jamal, itu joki-joki pinjol yang sudah miskin dan dia sedang mencari panggung. Makanya kayak gua, kayak Bang Jamal official itu nggak pernah ngeladenin ya namanya joki pinjol, baik di lab maupun di mana, nggak pernah ngeladenin bro. Karena apa? Nggak ada untungnya ngomong sama tembok gitu. Dan juga di sisi lain kalau kita ladenin yang untung si jokinya, karena kita naikin nama dia gitu. Dan mungkin itu saja informasi yang gue sampaikan tentang ya cara jebol pinjol ilegal. Bye bye.